Baik, saudara-saudara sekalian, pada video kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita mengenai metode kuadrat terkecil lanjutan ya. Di sini saya akan membahas contoh 2. Anda bisa lihat contoh 2 ini, example 2 ini pada chapter 11 buku Richard A. Johnson halaman 331 sampai 332. Nah, di sini ada kasus di mana seorang insinyur akan melakukan pengukuran kecepatan udara. Di sini dia asumsikan kecepatan udara itu sebagai variabel x, atau variabel independen ya. Di sini, terus dampaknya terhadap koefisien evaporasi, atau di sini dia sebut sebagai variabel y atau variabel dependen ya, atau variabel respon. Nah, datanya seperti ini. 20 sampai 380, 0,18 sampai 1,65. Nah, di sini kita diminta untuk memprediksi jika kecepatan udaranya 190, nah evaporasinya berapa. Nah, di sini Anda harus membuat persamaan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu y sama dengan a plus bx ya, ditambah errornya nanti. Nah, oke. Untuk memprediksi 190 ini evaporasinya berapa, kita asumsikan di sini datanya adalah linear. Kita harus membuat persamaan a plus bx plus e ya, epsilon ya. Nah, caranya sebenarnya hampir sama dengan kemarin. Cuman kemarin kita hanya sampai menentukan a plus bx plus e nya berapa pada example 1. Di sini kita diminta memprediksi untuk kecepatan udaranya 190, evaporasinya berapa. Nah, caranya tetap sama. Pertama kita harus hitung dulu. Total X-nya ya. Jadi total X yang di sini itu berapa? Ya, ini totalnya sigma XI dan total dari sigma YI ya. Jadi ini ditotalkan semua, ini ditotalkan semua. Dapatlah hasilnya total XI itu 2. Jadi totalkan 2000 ya. Totalkan hasilnya adalah 2000. Jadi totalkan hasilnya 8,35. Lalu Anda cari kuadrat dari masing-masing total XI dan YI ini. Dapatlah 9,1097 untuk variabel Y nya, dan untuk variabel X nya itu kuadrat dapat 532.000. Lalu Anda cari juga perkalian lalu dijumlahkan antara XI dan YI. Jadi ini dikali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Atau Anda bisa gunakan tabel seperti cara contoh 1 yang sebelumnya. Oke. Nah, setelah itu Anda cari S double X nya. Itu dengan cara 532.000 dikurang 2000 ini adalah jumlah atau sumasi dari XI variabel X nya, itu dibagi jumlah datanya, di mana datanya itu totalnya adalah n gitu ya. Nah, artinya di sini adalah berarti sumasi dari XI kuadrat dikurang XI dikuadratkan dibagi n gitu ya. Nah, hasilnya adalah 132. Oke. Nah, selanjutnya ada cari juga X S XY. Nah, itu dengan cara 2175 itu adalah sumasi dari perkalian XI dan YI. Nah, dikurangi 2000 itu adalah sumasi dari X variabel X nya dikali dengan 8,35 variabel YI nya dibagi total N banyak datanya, dapat 505. Terus X Y double Y nya itu dengan cara sumasi atau penjumlahan dari YI kuadrat. Jadi setiap masing-masing data dari YI ini kalian kuadratkan, terus dijumlahkan. Itu hasilnya 9,1097 dikurang 8,35, yaitu sumasi dari data setiap variabel Y nya dibagi total banyak datanya, dapatnya 2,13 ya. Nah, setelah itu
kita bisa tentukan slope B-nya, yaitu dengan cara membagi S XY dibagi S double X. Nah, itu berarti 505,4 dibagi 132.000. Hasilnya adalah selanjutnya, setelah Anda melakukan semua perhitungan ini, maka Anda telah menemukan di sini slope B-nya berapa. Slope B-nya berapa di sini? Anda tinggal mencari alfa perkiraannya, yaitu dengan cara Y, variabel Y rataannya dikurangi B kali X rataannya, atau Y rataan itu adalah 8,35. Jumlahkan semuanya ya, 8,35 ya, dibagi 10, dapatlah kita variabel Y rataan. Nah, dikurang B, nilai B ya, betanya kita sudah tahu dari sini, slope B. Nah, kita tinggal kalikan dengan X rataannya, yaitu 2000, jumlahnya bagi 10 ya, hasilnya 0,0692. Nah, dari sini Anda bisa langsung mengubahnya pada persamaan Y perkiraan sama dengan A plus B X ya. Nah, dapatlah formulasinya seperti ini. Y, variabel Y perkiraan itu sama dengan alfanya, nilai alfa adalah 0,0692 ditambah 0,003829, itu dari slope betanya dikali X. Nah, sekarang pertanyaannya, jika air velocity-nya sama dengan 190 atau kecepatan udaranya sama dengan 190, nah, berapa nilai evaporasinya, koefisien evaporasinya? Nah, dari persamaan ini Anda bisa prediksi bahwa koefisien evaporasinya itu adalah 0,0692 ditambah 0,003829 dikali 190 ya. 190. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya itu adalah 0,80 mm kuadrat per cm. Nah, inilah hasilnya. Oke, untuk contoh selanjutnya itu adalah example 3 ya, pada buku yang sama, buku Richard A. Johnson, di chapter 11 halaman 333 sampai 334. Nah, di sini ada kasus, ada data pengukuran seorang engineer ya terhadap lebar dan tinggi dari suatu karakteristik metal yang dia teliti gitu ya. Datanya ini ada sebanyak 50 ya, ada 50 data mulai dari 62 sampai 118. Anda bisa lihat datanya di buku tersebut, 221 untuk tingginya sampai 351. Nah, dari sini kita bisa tentukan rataan. Sudah cari rataannya 88,34, cari rataan untuk Y, di sini X ya. Nah, di sini Y ya. Oke, kita bisa tentukan rataan untuk Y. Terus kita bisa cari S double X, S XY, dan X double Y. Kita bisa cari seperti itu ya. Nah, yang ditanya di soal itu bagaimana model persamaan linearnya ya, atau dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu tinggi dari lebar ya. Jadi kita mencari tinggi dari lebar. Jadi variabel tinggi ini adalah yang menjadi variabel independennya, independen ya, variabel dependen, variabel dependen. Nah, di sini variabel independennya. Nah, artinya ini X, ini Y. Jadi kita mencari Y, cari tinggi dari lebar. Nah, di sini mencari lebar dari tinggi, artinya lebarnya ini adalah yang Y-nya, variabel independennya, dependennya, dan yang height atau tingginya ini adalah variabel independennya. Jadi ada dua kondisi ya, di mana satu width-nya sebagai X, height-nya sebagai Y, yang kedua
width-nya sebagai Y, height-nya sebagai X gitu ya. Nah, untuk perhitungan ini saya asumsikan width-nya X dulu, height-nya Y ya. Jadi kita bisa cari semua komponen-komponen ini. Dan dari sini kita bisa hitung kalau misalkan kita mau cari height from width gitu ya, mencari tinggi dari lebarnya gitu. Nah, di sini kasusnya slope betanya kita bisa cari dengan cara X S XY per SXX gitu ya. Dapat hasilnya 2,464. Nah, alfanya kita bisa cari dengan cara Y rataan dikurang beta X rataan. Nah, hasilnya adalah untuk alfanya 87,88. Nah, dari sini kita bisa bentuk persamaannya Y sama dengan 87,88 tambah 2,464 X perkiraan. Nah, kalau kita mencari width-nya, mencari lebarnya dari tingginya, artinya ini sebagai Y, ini sebagai X, maka kita hitung slope betanya dengan cara itu SXY sama ya, tapi di bawahnya ini jadi X SYY gitu ya. Ini S XY, ini S Y double Y. Nah, di sini alfa sama dengan kita bisa cari dengan Y rataan dikurang beta kali X rataan. Nah, di sini Y rataan 88,34. Jadi dibalik ya. Jadi untuk yang kedua, yang di sini ini berfungsi sebagai Y, sini berfungsi sebagai X gitu ya. Nah, nanti setelah kita ketemu alfanya 6,944, kita tinggal bentuk persamaannya Y sama dengan 6,944 plus 0,266 X perkiraan. Nah, dari sini Anda bisa membentuk, kalau Anda lihat di buku, dari persamaan linier ini, dua ini, Anda bisa bentuk garisnya ya. Nah, seperti itu. Ini garis A, misalkan ini garis B. Jadi Anda bisa cari saat Y-nya sama dengan 0, maka X-nya nanti berapa. Nah, di sini kalau misalkan saat Y-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa. Nanti dua titik ini Anda tinggal hubungkan saja dengan garis gitu ya. Nah, terus yang di sini saat Y-nya 0, maka X-nya berapa. Saat X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa. Nah, di sini nanti Anda dua titik ini Anda tinggal hubungkan saja dengan garis gitu ya. Nah, nanti ketemulah persamaannya dua garis ini, garis A sama garis B dari dua persamaan linear.